Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Jazakallah khair atas ilmunya. Sama-sama. Wa iyyakum. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga bertanya. Afan mau bertanya, ada kerabat saudara ana sudah menikah yang khilaf dan berzina. Apa yang harus dilakukan oleh saudara ana ini dan juga istrinya? Mohon nasihatnya. Jazakallah khair. Kayaknya istrinya udah tahu nih ya. Kalau istrinya belum tahu, kan pertanyaan kayaknya nggak kayak gini ya. Arahnya nih istrinya sudah tahu. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama yang harus kita camkan bahwa masalah ini bukan masalah ringan. Masalah ini masalah perselingkuhan, apalagi sudah masuk ke zina. Dan di hari gini kalau dibicara perselingkuhan mungkin 99% jatuh pada zina ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ini tuh ibarat penyakit stadium yang parah dalam rumah tangga. Bagaimana tidak? Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 3, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Laki-laki pezina tidak menikah kecuali dengan wanita pezina atau wanita musyrik. Wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Dan wanita pezina tidak menikah kecuali dengan laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Terus ditutup dengan firman Allah, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan menikah dengan pezina haram bagi orang-orang yang beriman. Hati-hati makanya. Allah gak mengatakan menikah dengan, mohon maaf, pelacur atau profesional. Pezina. Pezina itu cukup sekali dilabeli pezina. Sekali aja. Itu pezina. Jadi tolong sikapi dengan serius. Siapapun. Baik yang bertanya atau dalam kasus yang ditanyakan ini, maupun jamaah yang lain yang mungkin pernah terjatuh pada maksiat ini. Jangan diremehkan. Menikah dengan pezina haram bagi orang-orang beriman. Itu poin. Nah, terus gimana cara menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, yang harus kita camkan bahwa masalah ini tidak akan selesai kecuali setiap pihak suami dan istri, apalagi kalau istri udah tahu ya, bermain di kotaknya masing-masing. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 84, Qul kullun ya'malu ala syakilatih. Katakanlah setiap orang hendaknya beramal sesuai dengan kondisi masing-masing. Jangan urus kotak orang lain dalam tanda kutip, kecuali untuk mensupport, mendukung dan seterusnya. Mainkan kotak kita masing-masing. Oke, kalau kita sepakat, lanjut ke step berikutnya. Hendaknya masing-masing beristighfar dan bertobat kepada Allah. Istrinya juga Ustadz? Iya, istrinya juga. Kullun ya'malu ala syakilati. Setiap orang bermain di kotak masing-masing. Mau selesai gak masalahnya? Bermain di kotak masing-masing. Untuk suami, ia bertobat karena dosa zina tersebut dan dosa-dosa yang lain. Dan jangan putus asa. Jangan berpikir ini berakhir. Enggak. Tapi tadi pernikahannya haram. Gak boleh nikah dengan pezina. Iya. Tapi perlu kita camkan bahwa status zina kita akan Allah cabut jika kita hapus dengan taubat. Atta ibu minadzan bikaman ladzan balah. Orang yang bertobat dari dosa seperti gak pernah berdosa sama sekali. Oleh karena itu segera bertobat dan jangan pesimis. Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 53 apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, melakukan dosa dan maksiat. Salah satunya zina. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni seluruh dosa. Jadi tobat. Adapun buat istri, suruh taubat juga? Iya. Kenapa? Karena walaupun dalam kasus ini suami yang salah, ingatlah firman Allah, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian, itu pasti ada andil perbuatan tangan kalian, kesalahan dan dosa kalian. Betul, suami yang berzina. Tapi bisa jadi, kenapa ini kita alami? Dan ini adalah pukulan yang paling menyesakkan bagi seorang wanita yang berumah tangga ketika mengetahui suaminya selingkuh. Ini musibah di atas musibah. Nah, Allah katakan, apapun yang menembakkan, itu ada andil dari kalian. Surat Asy-Syura 30. Jadi jangan mengatakan, saya udah baik, sudah jadi wanita baik-baik, saya sudah ini, saya sudah, kenapa Allah lakukan ini? Loh, ada yang salah berarti. Apa kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 182? Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laisa bidzallamin lil abid. Itu karena perbuatan tangan-tangan kalian. Dan Allah gak pernah zolimi kalian, gak pernah zolimi kalian. Bisa jadi karena kita kurang beribadah kepada Allah sehingga akhirnya ini dialami oleh rumah tangga kita. Bisa jadi maksiatnya ke Allah atau kesalahannya ke suami kita. Kita belum jadi istri yang baik. Kita belum memenuhi hak suami kita. Akhirnya suami kita
tergoda keluar. Walaupun itu bukan justifikasi, bukan. Laki-laki harus punya alat kontrol, tapi sebagaimana kita nggak ideal, suami kita juga mungkin nggak ideal pada saat itu. Coba istighfar, taubat. Jangan punya mental nyalain orang, nggak akan berhasil. Salah satu mental orang gagal, hobi nyalain orang, hobi nyalain suami, hobi nyalain istri. Sama, bukan hanya kita dukung suami. Hobi nyalain suami itu metode orang-orang gagal, dan hobi nyalain istri metode orang-orang gagal. Jadi jangan pakai metode orang-orang gagal. Istighfar dan taubat. Itu yang kedua. Yang berikutnya, suami setelah bertobat, dia harus berusaha mendekat kepada Allah. Perbaiki hubungan dengan Allah semaksimal mungkin. Minta agar Allah hapuskan. Ingat sabda Nabi, kita udah belajar juga hadisnya. Jadi terapkan aja hadis yang kita bahas di muraqabah. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Ini saya akan menghapus. Jadi langsung perbanyak ibadah, zikir kuat, sholatnya dijaga, puasa sunnah, infak sedekah, doa sama Allah. Semoga Allah bantu kita dan Allah lembutkan hati istri kita. Berdoa kepada Allah. Ibadah. Sebagaimana istri pun juga ibadah dikuatkan. Biar hati ini lunak, biar hati ini objektif, biar hati ini punya jiwa yang besar dan lapang. Banyak ibadah. Taqarrub kepada Allah. Khususnya maksimalkan sepertiga malam terakhir. Lalu kembali ke suami. Berikutnya, suami harus menunjukkan kepemimpinannya yang kuat. Karena di banyak kasus, kalau udah begini, maka seringkali istri akan membombardir. Semua yang dilakukan suami akan salah. Jadi kesalahan ini akan merembet kemana-mana. Dikit-dikit salahkan. Dan kasus ini banyak. Ini gak bisa dibiarkan. Rumah tangga gak sehat demikian. Dan salah satu kuncinya kepemimpinan. Suami harus dudukkan dan menjadi pemimpin sejati. Bukan membela kesalahan. Jangan membela kesalahan kita. Salah bilang salah. Tapi tugas pemimpin jangan membuat masalah membias dan melebar dan mengontrol dan memagari rumah tangga kita. Jangan akan lari ke sana, lari ke sini. Dan itu banyak kasus demikian. Dan yang jadi masalah bukan kesalahan istri juga. Tapi seringkali salah suami. Karena suami gak bisa jadi pemimpin. Apalagi sudah merasa bersalah. Duduk di kursi pesakitan, udah deh. Diserang terus dia diam aja. Oh enggak. Kalau ujian nih, kita salah nomor 3, kita harus lapang dada kalau kita disalahkan di nomor 3. Tapi apa kaitannya dengan nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7? Dan kalau kita dibombardir nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, kita punya kewajiban bukan bela diri ya, tapi mendudukkan permasalahan. Karena ini gak sehat. Kalau dibiarkan bermasalah ke depan. Dan kita punya tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, kita ditanya di hadapan Allah. Dudukkan. Katakan kalau kamu menyalahkan saya nomor 3, salahkan saya nomor 3. Gak ada urusan nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Itu gak objektif. Bermainlah sebagai pemimpin sejati. Dan yang harus dilakukan adalah bicara, lalu rubah pola hidup kita. Karena pemimpin harus menunjukkan keteladanan dan mengamalkan apa yang diucapkan. Memang butuh waktu untuk mengobati luka itu. Tapi kalau istri kita melihat, kita pemimpin sejati, kita punya ketegasan, dan kita benar-benar magerin. Terus yang ketiga, ada perubahan dalam diri kita. Lalu yang keempat, sekali lagi apa yang kita ucapkan, itu yang kita amalkan pada hari ini, atau yang kita amalkan, itu yang kita ucapkan, walk the talk itu. Lalu di waktu yang sama kita berdoa kepada Allah, insya Allah hati istri kita luluh. Dan untuk istri, yang perlu kita camkan, bersikap objektif lah. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 8 ya. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Janganlah kebencian, kekecewaan kalian kepada sebuah kaum membuat kalian tidak berlaku objektif dan adil. Objektiflah, karena objektivitas lebih dekat kepada ketakwaan. Bersikap adil lah. Bersikap adil termasuk ke dalam ketakwaan. Artinya kalau suami kita salah nomor 4, ya udah jangan merembet ke nomor 1, nomor 2, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Bahas nomor 4. Kalau suami kita salah nomor 10, fokus ke nomor 10. Jangan dirembet. Tapi saya gak bisa terima. Apa bedanya Anda dengan dia kalau gitu? Dia melakukan kesalahan, Anda juga melakukan kesalahan. Dia dosa berzina, Anda gak adil. Gak objektif. Dosa juga. Dosa itu gak bisa diselesaikan dengan dosa. Dosa itu diselesaikan dengan taubat dan perbuatan baik. Jadi kalau mau berurusan, kerucutkan masalah. Semua sepakat, orang-orang yang mengerti problem solving, kalau ada masalah tuh kerucutkan, jangan dibiaskan. Nggak akan selesai.
Saya masih nggak bisa terima. Oke, step pertama, kesalahannya apa sih? Kesalahannya zina. Oke, lingkarin tuh poin itu. Jangan ributkan yang lain. Itu nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Ya udah fokus masalah itu aja. Kalau kita merembet ke yang lain, kita nggak adil dan kita nggak objektif. Dan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu menyelesaikan masalah dengan masalah. Oke, kita kerucutkan. Berarti salahnya apa? Zina, Ustaz. Oke, zina. Lalu masuk ke surat An-Nur misalnya ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah katakan, maafkan dan lupakan kesalahannya. Tidakkah kalian ingin dosa-dosa kalian dimaafkan oleh Allah? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi itu dosanya, oke, dosa zina. Fatal, sepakat. Itu fatal banget. Laki-laki kurang ajar, iya kita sepakat. Nggak benar. Tapi apakah hanya suami kita yang salah dalam kehidupan ini? Kita nggak punya salah. Apakah hanya suami kita yang berdosa, lalu kita nggak berdosa? Lalu kalau kita berdosa, emang dosa kita sedikit? Mungkin kita gibah. Mungkin kita buka aurat, jamaah. Buka aurat. Kita nggak berhijab. Emang itu nggak dihitung sama Allah? Oke, kalau kita berdosa, apa yang kita harapkan? Saya berharap dimaafkan oleh Allah. Saya berharap diampuni oleh Allah. Kalau gitu maafkan saudara Anda. Maafkan suami Anda. Sebagaimana kita berharap dimaafkan, maafkan dia. Allah yang mengatakan, wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan. Ala tuhibun an yaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian ingin dimaafkan oleh Allah? Kalau ingin dimaafkan, maafkan orang. Al jaza' min jinsil amal. Balasan tergantung jenis perbuatan. Kalau kita ingin dimaafkan, maafkan orang. Jenis perbuatan. Balasan memaafkan, dimaafkan. Dan yang berikutnya coba kita pikirkan. Kita nih hidup di dunia, seringkali buat dosa sama orang, dan kita nggak bisa minta maaf ke orang tersebut. Gimana coba caranya? Itu susah. Gimana cara minta maaf? Semua kita ngalamin dalam kehidupannya. Kita buat dosa. Dan mungkin sebagian kita nggak itu dosa. Nyakitin orang. Dan benar-benar itu nyakitin orang. Dan kita belum minta maaf sama orang tersebut. Atau orang itu nggak maafkan kita. Terus gimana nanti kita di hari kiamat? Caranya agar Allah ampuni kita, maafkan kesalahan orang. Maka Allah akan buat kesalahan kita kepada manusia yang lain atau orang yang lain diampuni juga. Al jaza' min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Anda maafkan kesalahan orang, Allah akan maafkan kesalahan Anda. Dan ingat, hidup itu berputar. Hari ini suami kita yang salah. Bisa jadi beberapa waktu ke depan kita yang salah. Dan kita berharap dimaafkan oleh suami kita. Hidup itu gak selamanya di atas. Hidup itu gak selamanya kita berada di posisi yang benar. Bisa jadi pada satu kita dalam posisi yang salah. Dan kita berharap dimaafkan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang sampai dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia inginkan untuk dirinya sendiri. Sebagaimana kita ingin dimaafkan ketika buat salah, sefatal apapun kita ingin dimaafkan, maka maafkanlah kesalahan orang lain, apalagi itu pasangan kita. Jika dia melakukan kesalahan walaupun itu fatal. Dan terakhir kata para ulama, wanita solehah itu konsepnya adalah membangun rumah tangga. Adapun wanita fasik konsepnya menghancurkan rumah tangganya sendiri karena egonya, karena ngotot terhadap nafsunya. Dia nggak peduli, udah berantakan deh. Enggak, wanita-wanita hebat, cerdas itu mereka membangun, bukan menghancurkan. Kita tinggal pilih kita mau jadi wanita solehah atau wanita yang fasik, yang menghancurkan rumah tangganya karena ego dan emosinya sesaat. Minta pertolongan kepada Allah dan insya Allah memudahkan kita melewati ini. Saya rasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka.